وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah, di mana tujuan kita berkumpul jemaah yang dimuliakan Allah adalah dalam rangka untuk mengkaji kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita berada di dalamnya di malam yang mulia ini senantiasa diberikan keberkahan, senantiasa diberikan berkah dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu surah dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan surah ini insyaallah semua kita menghafalnya. Hanya saja kita ingin membaca dan ingin membahas karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip penting terhadap ataupun bagi muslimin. Suratnya mudah sekali dan semua insyaallah kita hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah semua menghafal ya. Ada yang tidak hafal surah Al-Asr? Insyaallah semuanya menghafal. Jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asr, demi masa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah
dengan salah satu dari makhluk-makhluknya. Diterangkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan para sahabat yang lainnya, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya, melainkan itu menunjukkan kemuliaan dan keutamaan makhluk tersebut. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu demi masa. Dan banyak ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa, dengan waktu. Wal fajri wa layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang lainnya, wadduha wal layli idza saja. Allah sebutkan di dalam ayat yang lainnya, wal layli wasyamsi wadduhaha. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam banyak ayatnya. Jemaah yang saya muliakan, ini semuanya menunjukkan apa? Kemuliaan waktu tersebut. Waktu itu berharga sekali. Waktu itu adalah modal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia ini. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu malam, bersumpah dengan waktu duha dan sebagainya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, mereka dalam keadaan rugi. Semua mereka, semua manusia disebutkan di dalam ayat ini dalam keadaan rugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ayat ini bermakna umum, jemaah yang dimuliakan Allah. Alif lam yang ada pada kalimat al-insan itu dinamakan dengan alif wal lam al-istighraqiyah, yang artinya bermakna umum. Sehingga makna ayat ini, jemaah yang saya muliakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Siapa saja? Semua manusia dalam keadaan rugi. Baik ia punya jabatan atau tidak, ia orang Arab ataupun orang Ajam, bahasanya Indonesia ataupun bahasa Jawa, sukunya suku Jawa ataupun suku yang lainnya, semuanya sama, jemaah yang dimuliakan Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya Allah menyebutkan sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi mereka. Dan kerugian di sini maksudnya adalah al-khasaratul mutlaqah. Kerugian secara mutlak. Dan akan menimpa siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan saleh, wa tawasaw bil haqq, mereka saling berwasiat di dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat di dalam kesabaran. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam suratul asar ini minimalnya ada 4 poin penting yang harus kita bersikap dan berpegang teguh di atasnya, sehingga kita selamat dari kerugian yang Allah katakan innal insana lafi khusr. Saya ulangi jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam suratul asar yang barusan kita baca,
Minimalnya ada 4 prinsip. Ada 4 pedoman yang benar-benar harus kita pegang kuat-kuat. Di mana 4 pedoman ini jemaah yang dimuliakan Allah, insya Allah akan menyelamatkan kita dari al-khasaratul mutlaqah yang Allah Subhanahu wa taala katakan innal insana lafi khusr. Yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah adalah al-ilmu. Prinsip yang pertama yang harus kita pegang kuat-kuat, yang harus kita benar-benar serius, fokus di dalam mempelajarinya adalah al-ilmu. Pentingnya ilmu jemaah yang dimuliakan Allah. Ini jelas sekali Allah sebutkan di dalam ayat, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, mereka selamat dari kerugian. Siapa orang-orang yang beriman yang dimaksud di sini? Yang dimaksud dengan orang-orang beriman di sini adalah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena yang namanya iman itu nggak mungkin bisa terbentuk. Keimanan itu tidak mungkin bisa terrealisasi. Keimanan itu tidak mungkin ada pada seorang muslim mukmin kecuali ia memiliki dasar ilmu yang kemudian menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, ini prinsip yang harus benar-benar kita pegang. Apalagi kita mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Prinsip ilmu itu merupakan prinsip yang paling mendasar jemaah yang dimuliakan Allah. Kita harus pegang. Mau tidak mau kita harus belajar. Mau tidak mau kita harus duduk thalabul ilmi. Oh, saya Ustaz sudah tua. Jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau belajar ketika umur beliau di atas 40 tahun. Tidak ada kata terlambat. Ilmu adalah sesuatu yang paling besar yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kerugian yang tadi kita sebutkan ayatnya, innal insana lafi khusr. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang ingin kita sebutkan apa yang dimaksud dengan ilmu itu. Jangan cuma kita tahu ilmu, pentingnya ilmu, ayo kita berbekal dengan ilmu, sedangkan kita tidak faham apa itu ilmu. Diterangkan oleh para ulama, yang namanya ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalili. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk dengan dalil. Itu ilmu. Ilmu adalah mengenal petunjuk. Ilmu adalah mengenal bimbingan. Ilmu adalah mengenal syariat dengan dalil. Dalil Al-Quran was Sunnah. Itu ilmu. Sehingga sesuatu yang di luar dari dalil Al-Quran was Sunnah, di luar dari al-ijma' wal qiyas, maka semuanya ini tidak dikatakan sebagai ilmu. Kata Imam Syafi'i, itu adalah miswas syaitan. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, ilmu itu adalah mengenal petunjuk dengan dalil. Di sana ada para ulama yang lainnya yang menyebutkan, semisal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ilmu adalah ma qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fahima ashabuh. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, dan apa saja yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau, wa fahima ashabu, dan difahami oleh para sahabat beliau.
Ini ilmu, jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, kita sangat butuh terhadap ilmu. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, "An-nas yahtajuna ila al-ilm." Manusia mereka membutuhkan ilmu itu aksar, lebih besar, lebih banyak dibandingkan kebutuhan mereka untuk sekedar makan dan minum. Lebih besar kebutuhan kita terhadap ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kebutuhan kita terhadap makan dan minum, ya mungkin itu cuma 2-3 kali sehari. Taruhlah misalnya 4 atau 5 kali sehari. Setelah itu kita sudah kenyang, jemaah yang dimuliakan. Berbeda dengan ilmu. Setiap saat membutuhkan ilmu. Bahkan setiap nafas yang kita keluarkan, semuanya itu harus terbimbing diri kita dengan ilmu. Gerak-gerik yang kita lakukan, sikap yang kita bersikap dengannya, kita ingin berucap, kita ingin melihat, kita ingin memegang, kita ingin berjalan, semuanya itu membutuhkan ilmu, jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya tidak salah di dalam suratul Asr itu diambil kesimpulan oleh para ulama, jalan yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian yang mutlak adalah ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatul huda bidalili, mengenal petunjuk dengan dalil. Ilmu itu adalah apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Jemaah yang dimuliakan Allah, ilmu merupakan perkara yang paling penting di dalam permasalahan apa saja. Ibadah kita, aqidah kita, muamalah kita, manhaj kita, semuanya itu butuh ilmu. Namun para ulama menyebutkan di sana ada 4 pokok ilmu, ada 3 pokok ilmu yang penting sekali dan kita tidak boleh terluput darinya. Tidak boleh terluput darinya. Ada 3 pokok ilmu. Ini penting sekali jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, 3 pokok ini mau tidak mau kita harus tahu. Kita harus faham. Kita harus belajar. Karena ini adalah prinsip. Kita bisa katakan manusia ini berbeda-beda di dalam urusan ilmu. Berbeda-beda. Ada para ulama, dia punya ilmu yang melimpah. Bihar, samudra ilmu. Ada yang di bawahnya. Ada yang di bawahnya. Ada yang lagi di bawahnya. Namun di dalam urusan yang saya sebutkan prinsip tadi, pokok ilmu yang penting dia pelajari, 3 hal itu seorang pun tidak boleh terluput dari. Tidak boleh terluput. Mau tidak mau dia harus tahu. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasannya panjang. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bahas satu persatu ya. Insya Allah. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengilmui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bagi ini ada 4 lagi nanti. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal adanya Allah, mengenal tentang rububiyah Allah, dia yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Mengenal bahwasanya dia adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengetahui dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita menerima dan tunduk serta patuh terhadap segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ini pokok yang pertama. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasul. Coba kalau kita lebih dekat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal nasab beliau,
mengenal adab dan akhlak Nabi, mengenal ibadah Rasul, mengenal dakwah beliau, mengenal semangat beliau, keseriusan beliau, takwa beliau, mengenal Nabi SAW dengan kita taat kepada beliau, membenarkan semua berita yang datang dari Nabi, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pokok yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal agama Islam. Kita harus tahu apa itu Islam. Islam secara umum jamaah yang dimuliakan Allah adalah diterangkan oleh para ulama, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini tiga pokok ilmu jamaah yang dimuliakan Allah, yang mau tidak mau kita akan atau kita harus mempelajari. Dan insyaallah nanti di pertemuan yang lain kita akan lewati pembahasan ini. Tolong nanti diingatkan, pembahasan berikutnya kita bahas masalah ini. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, ini pokok yang pertama. Ini prinsip yang pertama, yaitu al-ilmu, yang harus benar-benar kita serius di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita punya ilmu, ilmu itu yang akan menyelamatkan kita dari kerugian yang mutlak, yang Allah katakan sebagaimana ayat yang sudah kita ulang-ulang tadi, apa? Innal insana lafi khusr. Yang pertama adalah ada ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah mengenal petunjuk dengan dalil. Apa pokok ilmu yang harus kita ketahui? Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam. Tiga hal ini gak boleh luput. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa lepas dari mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Tidak bisa lepas. Kita berakidah gak bisa lepas dari tiga ini. Kita bermanhaj tidak bisa lepas dari tiga ini. Kita bermuamalah, berinteraksi dengan manusia tidak boleh lepas dari tiga hal ini. Sehingga mau tidak mau kita harus belajar dan mempelajarinya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, yang menjadi intisari di dalam suratul Asr tadi yang kita baca, prinsip yang kedua adalah beramal dengan ilmu. Setelah kita berilmu, belajar di majelis-majelis ilmu, prinsip yang kedua yang akan menyelamatkan kita dari kerugian adalah beramal dengan ilmu. Apa kata Allah di dalam suratul Asr? Wa amilus shalihat. Mereka adalah orang-orang yang beramal dengan amalan saleh. Maksud amalan soleh di sini adalah amalan yang bersumber dari ilmu. Kenapa? Karena sebuah amalan, apapun amalan tersebut yang dikerjakan oleh manusia, amalan itu tidak boleh dianggap ilmu, ya, tidak dikatakan sebagai amalan soleh kecuali amalan tersebut berada di atas bimbingan ilmu. Tidak boleh ada sebuah amalan itu ada orang sedang beramal dengan amalan soleh. Bagaimana bisa kita katakan amalan itu amalan soleh sedangkan amalan itu tidak sesuai dengan ilmu Quran was sunnah? Itu wiswas syaitan jemaah yang dimuliakan Allah. Itu adalah prasangka. Itu cuma sekedar anggapan baik saja. Apapun amalannya, kalau tidak didasari di atas bimbingan ilmu, amalan itu nggak boleh dikatakan amalan soleh
dan tidak termasuk ke dalam ayat yang kita baca tadi, wa amilus shalihat. Mereka adalah orang-orang yang beramal dengan amalan saleh. Ini yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika seseorang beramal dengan ilmu yang telah dia kaji, dia pelajari, ketika seseorang menjadikan ilmu tersebut, amalan tersebut sebagai buah dari ilmu, maka insya Allah dia akan selamat dari kerugian tadi yang kita sebut. Akan selamat dia. Karena ilmu itu dicari, dituntut, salah satu tujuannya adalah untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Jangan sampai kita ini terkena dengan celaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Matsalul ladzina humilut tawrah tsumma lam yahmiluha." Orang-orang yang membawa at-Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya dalam bentuk amalan. Apa kata Allah? Keadaan mereka itu, kata Allah, kamatsalil himar yahmilu asfar. Ya, mereka itu persis seperti keledai yang membawa kitab di atas punggungnya. Kira-kira tahu tidak yang dia bawa ilmu? Ada seekor keledai, ya, sama majikannya itu diletakkan di atas punggungnya kitab. Kitab-kitab hadis diletakkan di punggungnya. Ayo bawa sekarang. Tahu tidak apa yang dia bawa itu? Dia tidak paham. Tidak mengerti dia. Demikianlah orang-orang yang punya ilmu namun tidak diamalkan. Tahu dia ini perkara yang halal, ini haram, ini syirik, ini riba, ini beda. Tahu dia. Kemudian tidak amalkan. Perumpamaan orang tersebut tidak keluar dari apa yang Allah katakan, persis seperti keledai yang membawa kitab dia, sehingga tidak menyelamatkan ia di yaumul qiyamah dari kerugian yang sangat mutlak yang Allah sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam suratul Fatihah, Allah berfirman apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Bagaimana jalan tersebut? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, as-siddiqin, al-awliya, as-salihin. Ya? Lalu Allah tutup ayat tersebut dengan firman-Nya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat, kata Allah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim di dalam ayat ini siapa? Al-Yahud wa man wafaqahum. Mereka adalah Yahudi dan siapa saja yang sama dan serupa dengan mereka. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang Yahudi dikatakan sebagai al-maghdub alaihim di dalam suratul Fatihah? Jawabannya karena mereka punya ilmu namun mereka tidak amalkan. Punya ilmu. Kitab itu paling banyak diturunkan kepada mereka. Para nabi sangat banyak diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi, Bani Israel. Para rasul diturunkan kepada mereka. Abna Yaqub. Diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Namun yang jadi masalah apa? Mereka tidak mau mengamalkan ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan julukan kepada mereka dengan umat al-maghdub alaihim. Jadi siapa saja jemaah yang dimuliakan Allah yang punya ilmu namun dia tidak amalkan ilmu, termasuk dari al-maghdub alaihim. Saya sebutkan tadi jemaah yang dimuliakan Allah, ya,
beramal dengan ilmu itu adalah prinsip yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dan tidak pula al-dhalin, kata Allah. Al-dhalin, kata Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah an-nasara wa man wafaqahum. Mereka adalah kaum Nasara. Dan siapa saja yang sesuai dengan pemikiran dan cara-cara mereka. Kenapa orang-orang Nasara dikatakan sebagai umat al-dhalin, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat? Kenapa? Karena mereka semangat di dalam beramal, namun amalannya tidak berada di atas bimbingan ilmu. Ini yang jadi masalah. Semangat sekali beribadah. Ibadahnya itu banyak sekali, jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza faraghta fansahab. Selesai satu amalan yang lain. Sebagian mereka ada yang berzikir dari setelah sholatul isya sampai datangnya waktu pagi. Sebagian mereka ada yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, semangat di dalam beribadah. Luar biasa ibadahnya, jemaah yang dimuliakan Allah. Namun ibadahnya itu tidak berada di atas bimbingan ilmu. Percuma, jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya amalan itu harus terpenuhi dua syarat. Ikhlasun niyati lillah. Yang kedua apa? Mutaba'ah, mengikuti bimbingan, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, sekarang coba kita introspeksi diri kita. Yang saya sampaikan ini adalah nasihat untuk saya yang paling pertama, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan semoga ini menjadi nasihat bagi jemaah sekalian. Coba kita sekarang introspeksi diri kita. Kita sudah beramal dengan ilmu apa belum? Ilmu yang setiap pekan mungkin berapa kali belajar ya? Bilang ini 3 ya? 3 kali satu pekan belajar. Masya Allah. Coba kita tanya terhadap diri kita. Kita sudah amalkan belum? Ilmu yang sudah kita pelajari. Jangan kita menoleh kepada yang lainnya dulu. Yang sudah kita pelajari. Ayo mari kita amalkan, kita jalankan, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beramal dengan ilmu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari azab api neraka, yang itu merupakan kerugian yang mutlak. Ini kedua. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haqq. Mereka adalah orang-orang yang saling berwasiat di dalam kebenaran. Maksud dari poin yang ketiga ini adalah mereka adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdakwah kepada ilmu, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Ini prinsip yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi jangan dikira bahwa dakwah itu cuma tugas ulama saja, tugas para nabi saja. Dakwah itu kan tugas ustadz itu. Kita tidak ada kewajiban untuk berdakwah. Ini keliru, jemaah yang dimuliakan Allah. Keliru sekali. Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu berjalan lambat sekali berjalan. Salah satu faktornya adalah masing-masing ataupun pribadi-pribadi kita yang kurang mau ikut andil di dalam berdakwah. Coba kalau masing-masing kita, semua kita bisa berbuat, jemaah yang dimuliakan Allah. Ada misalnya buletin di tangan kita. Kita ambil buletin tersebut, kita bagi-bagi. Ini bagian dari dakwah.
Nanti saya akan sebutkan tentang kewajiban berdakwah itu. Oh, tidak ada yang menulis, tinggal kita ambil. Ya, kemudahan hari ini sudah sangat besar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita rapatkan, tinggal kita duduk bermusyawarah dengan kawan-kawan apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini, untuk kita selamatkan muslimin dari kesyirikan, dari bid'ah, khurafat dan sebagainya. Ternyata ini yang akan menyelamatkan kita dari kerugian jemaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini akan menjelaskan kepada kita tentang wajibnya berdakwah. Bahkan dakwah itu merupakan prinsip Rasul dan siapa saja yang mengaku mengikuti Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan? Ya, Allah perintahkan Rasulullah untuk mengatakan, "Hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Ya. Apa maksudnya? Ini adalah prinsipku. Ini adalah prinsip aku. Wahai Muhammad, katakan kepada musyrikin itu. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ini adalah prinsipku. Ini adalah metode yang aku berada di atasnya. Apa prinsip Nabi? Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin. Di atas basirah. Di atas ilmu. Bukan berdakwah dengan kejahilan. Baru 1 hari gabung besok sudah keluar. Iya. Gak seperti itu. Minimalnya kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan, cara di dalam menyampaikan, kemudian keadaan umat yang ada di hadapan kita. Sesuai dengan keadaan mereka, sampaikan ilmu. Kita misalnya melihat ada seseorang yang memang ia itu terjatuh ke dalam syirik. Ada buletin, serahkan kepada dia. Akhi, ini ada 1 lembar, 2 lembar juga. Terisi di dalamnya ilmu. Mari dibaca. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, kalau dia baca, Allah beri hidayah kepadanya melalui asbab kita. Berapa faedah yang sudah kita dapatkan? Kata Nabi SAW, khairul laka min humrin na'am. Lebih baik dibandingkan unta merah. Unta merah itu berharga sekali di zaman itu. Kalau hari ini apa kira-kira yang sama dengan unta merah? Kendaraan. Paling mahalnya apa kira-kira? Apa Syekh Miftah? Yang paling mahal? Ferrari, Lamborghini, apa kira-kira? Terserahlah. Yang paling berharga dari itu. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah, berdakwah di jalan Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana wa man ittaba'ani." Itu adalah prinsipku. Ya? Dan prinsip orang-orang yang mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang perintahkan Rasul untuk mengucapkan. Jadi berdakwah di jalan Allah itu adalah prinsipnya Rasulullah. Adalah prinsipnya siapa saja yang mengaku cinta kepada Nabi, yang mengaku mengikuti Rasul, berittiba kepada beliau. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, seseorang di antara kita tidak sedikit pun berprinsip dengan prinsip Rasul kalau dia tidak mau menyampaikan ilmu. Itu namanya masih apa? Masih kilet-kilet itu namanya. Ele-ele aneh. Kita sampaikan apa yang bisa kita sampaikan jemaah yang dimuliakan. Sampaikan.
Ya, kita misalnya bisa bergerak dari bidang pendidikan anak-anak, dari dasar, dari taman kanak-kanak. Buat itu jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula dengan ummahat. Harus ada upaya untuk duduk. Ayo, jemaah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita melihat di taman kanak-kanak yang di sana diajarkan anak-anak kita musik, diajarkan di sana la haula wala quwata illa billah, sesuatu yang memang mereka tanamkan di dalam jiwa anak-anak kita, dibiasakan untuk hal-hal yang tidak baik. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, di tingkat taman kanak-kanak sudah diajarkan akidah yang tidak baik. Alhamdulillah. Sudah diajarkan apa? Malu kita sebutkan jemaah yang dimuliakan Allah, LGBT. Dididik dengan hal-hal yang kotor. Apakah kita tidak cemburu dengan hal yang seperti ini? Apakah kita tidak mau untuk menyampaikan ilmu yang benar? Dan kita berupaya mendidik mereka dari kecil. Tauhid, Quran, Sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihi. Sekarang kita harus bangkit jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kalau kita tidak berjalan, tidak mau maju, kapan kita akan berjalan? Ummah hari ini semakin hari semakin parah. Kata Nabi SAW, la ya'ti alaikum zaman illa wa ma ba'dahu asyarru min. Tidak datang kepada kalian sebuah zaman kecuali yang setelahnya itu lebih parah dan lebih rusak dibandingkan yang sebelumnya. Hari ini kita melihat kerusakan hak, kerusakan manusia di dalam urusan hak Allah Subhanahu wa ta'ala antara mereka dengan Allah. Rusaknya hari ini hubungan antara manusia dengan manusia. Demikian keadaan hari ini jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, berdakwah di jalan Allah itu adalah prinsip. Kita harus berbuat, kita harus berbuat. Kita mampu dari sisi tenaga kita, berikan tenaga kita. Kita mampu dari sisi dana, berikan dana terbaik kita. Kita mampu dari sisi pikiran kita, berikan pikiran kita dengan ide-ide yang baik. Selama tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Saya melihat kalau di Aceh ini perkembangannya termasuk lambat. Ya, salah satu faktornya jemaah yang dimuliakan Allah, masing-masing Ahlus Sunnah itu cuma kurang ataupun sedikit memberikan andil di dalam ad-da'wah. Coba untuk melihat di beberapa wilayah yang lainnya, luar biasa. Mereka sudah memiliki fasilitas untuk mendidik muslimin, mendidik putra-putri mereka Al-Quran wa Sunnah. Ini cita-cita kita jemaah yang dimuliakan Allah. Dan ini yang akan membahagiakan kita kelak di yaumul qiyamah. Mulai kita menutupi mata kita dan denyut jantung kita terhenti, nafas kita tidak lagi menarik oksigen. Mulai saat itu kita bisa merasakan begitu besarnya keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersisa satu poin lagi, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan setelah Isya bi'idznillah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melanjutkan, yaitu pembahasan tentang 4 landasan yang harus dipegang kuat-kuat oleh setiap muslim maupun muslimah. Dan alhamdulillah tadi telah kita sebutkan 3 dari 4 permasalahan, yaitu al-ilmu, al-amal, dan ad-da'wah ila Allah Azza wa Jalla. Adapun poin yang terakhir adalah as-sabru 'ala al-adha fi, bersabar dari ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Asr, wa tawasaw bis sabr. Mereka adalah orang-orang yang saling berwasiat di dalam kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam menuntut ilmu seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesiapannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keseriusannya, dan terus-menerus ia di dalam menuntut ilmu. Waktu dari maghrib sampai jam 9 saja itu ujiannya besar. Terkadang rasa lapar datang, ada kerjaan di rumah yang belum siap, kan dia berat, ya. Nampak jemaah yang dimuliakan Allah, kalau tadi mungkin masjidnya masih penuh, ini hilang seperempatnya. Demikian, butuh kesabaran. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca biografi para ulama di dalam menuntut ilmu, itu nggak ada bandingannya dengan kita. Tidak ada sedikit pun bandingan di dalam kesabaran mereka menuntut ilmu. Luar biasa sabarnya mereka. Dengan segala keterbatasan yang ada pada mereka, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan. Menuntut ilmu itu kalau ada tunggangan unta ataupun kuda, mereka berjalan. Bekal yang sedikit, sehingga diterangkan oleh para ulama, ada sebagian muhaddits, ahlul hadis di dalam menuntut ilmu, ada sebagian mereka yang harus membawa pintu rumah. Pintu rumah dicopot. Ya, ada di antara kita yang bawa pintu rumah kemana-mana. Nanti kalau bekalnya habis, pintu rumah jual. Demikian para muhadditsin dahulu di dalam belajar. Bekal untuk belajar sedikit tidak membuat mereka mundur dari belajar. Ya, sabar. Apa yang ada pada sisi mereka dikorbankan. Sampai nyawa pun mereka taruhkan untuk ilmu.
Bayangkan pintu rumah dibawa kemana-mana. Kalau bekal menuntut ilmu habis, pintu rumah ini dijual. Mereka lanjutkan lagi perjalanan. Itu cuma ingin cari satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi saja. Sebagian para ulama mengisahkan setelah mereka capek berbulan-bulan mencari hadis tersebut, sampai di tujuan dia dapati hadisnya dhaif. Berbulan-bulan itu. Ada sebagian mereka di dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu harus minum kencingnya sendiri. Ada minuman lain. Mau balik berat. Melakukan perjalanan berat, minuman, makanan, bekal habis. Datang dahaga yang begitu berat, jemaah yang dimuliakan Allah. Keterpaksaan. Kondisi yang darurat. Luar biasa kesabarannya jemaah yang dimuliakan Allah di dalam menuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala di dalam menuntut ilmu, dari satu halaqah lari ke halaqah yang lainnya. Terus beliau demikian. Suatu hari beliau beli ikan segar. Beli ikan segar ingin beliau makan. Ketika beliau ingin masak, beliau dengar ada majelis ulama yang dibuka. Lari beliau ke majelis itu. Iya. Ketika selesai dari majelis itu ingin memasak, beliau dengar sudah dibuka majelis lagi. Lari lagi ke sana. Tidak sempat makan ikan yang tadi dibeli jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian semangat dan sabarnya mereka di dalam menuntut ilmu. Belum lagi kita melihat kesabaran mereka di dalam mengamalkan ilmu. Luar biasa. Sehingga dinukilkan oleh murid-murid beliau semangat mereka di dalam beramal. Imam Syafi'i rahimahullah, Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Dan di dalam berdakwah di atas ilmu, kita pun melihat mereka itu semangatnya luar biasa dan sabarnya mereka luar biasa. Hari ini kalau kita ingin menulis, tinggal ketik aja. Ya, dahulu mereka tinta pakai apa itu? Pakai bulu ayam, pakai itu. Makhtutat, tulisan tangan. Bayangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, hari ini kitab beliau dicetak banyaknya itu 50 jilid, Majmu' al-Fatawa. Karya Imam Syafi'i karya Imam Nawawi, Syarhul Muhadzab, Syarah Sahih Imam Muslim, Fathul Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Luar biasa. Berjilid-jilid. Sabarnya mereka itu menulis dengan segala keterbatasan. Demikian pula di dalam mendakwahkan ilmu. Ujian demi ujian datang. Ujian demi ujian datang. Dicaci maki, dicemooh, ditahdzir. Terkadang kita ini diadu-adu. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Allah sudah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Allah berfirman, sungguh telah didustai para rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Fasabaru, lalu mereka bersabar. Ala ma kudzibu, terhadap apa yang didustai kepada mereka, atas mereka, sampai datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak datang sebelum mereka seorang rasul kecuali mereka itu dikatakan oleh umatnya apa? Sahir, penyihir, majnun, orang yang gila, dan sebagainya. Namun mereka terus menerus
berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah apa? Mundur. Tidak ada kata mundur, terus berdakwah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah selama 950 tahun. Luar biasa. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan, "Uridat alayyal umam," ditampakkan kepadaku umat-umat yang banyak. Nah, ini terjadi ketika Lailatul Isra wal Mi'raj. Fara'aitun nabiyya, aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu adalah ar-rahad, bilangan di atas 3 di bawah 10. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Aku lihat adalah seorang nabi, pengikutnya itu 1-2 orang aja. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada seorang nabi, tidak ada seorang pun pengikutnya. Ditantang mereka, dicomok, dicaci, namun tidak mereka mundur dari dakwah, dan keberhasilan itu ketika kita telah menyampaikan jamaah yang dimuliakan. Adapun masalah diterima atau tidak, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayatut taufiq. Itu semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bersabar di dalam menyampaikan, berdakwah. Rasul dituduh penyihir. Beliau tidak pernah membalas menuduh orang-orang musyrikin waktu itu dengan penyihir pula. Beliau dituduh sebagai orang yang gila. Beliau tidak membalas. Terus beliau menyampaikan tauhid, la ilaha illallah kepada umat. Ini perangai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini 4 poin. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Semuanya ini adalah prinsip yang akan menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? "Law ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujjah, dalil atas umat ini kepada hamba-hambanya kecuali surat Al-Asr ini, maka itu sudah mencukupi mereka. Maksudnya apa? Maksud dari ucapan Al-Imam Syafi'i ini adalah sebagaimana dinukilkan dan diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau. Kata Al-Imam Syafi'i, "Lau fakkara an-nas," kalau manusia mau memikirkan, merenungi, mentadabburi hadhihi surata, surat Al-Asr ini, lawasni'atuhum, niscaya sudah mencukupi mereka untuk mereka bersemangat menuntut ilmu, bersemangat beramal, bersemangat berdakwah, dan semangat berada di atas as-sabr, bersabar. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini adalah ayat yang mulia. 4 landasan ini adalah landasan yang sangat agung, jemaah yang dimuliakan Allah, termasuk silsilah yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini secara ringkas jemaah yang dimuliakan Allah berkaitan tentang 4 landasan poin yang wajib dikenal dan diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Mungkin ada tersisa waktu 5-10 menit, ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis dan dibawa ke depan.
Baik, ini ada pertanyaan, bolehkah kita memotong atau mencukur jenggot dengan alasan kerapian atau kebersihan? Jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama bersepakat bahwa memotong jenggot itu hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram, sepakat para ulama. Termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mereka sepakat bahwa memotong jenggot itu hukumnya adalah haram. Karena memang perintah Nabi SAW untuk membiarkan. Maksud membiarkan di sini apa? Biarkan apa adanya. Ya, dibersihkan. Ya, biar orang mengatakan tidak rapi. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai dan mencintai apa yang kita lakukan. Bisa dibuka kitab-kitab para ulama, pendapat ulama tentang ini. Tidak boleh dipotong. Hukumnya haram, jemaah yang dimuliakan. Baik, ini tentang fikih kurban. Mana yang lebih afdal, berkurban dengan mengantarkan hewan kambing atau memberikan uang tunai senilai kambing tetapi oleh panitia dibeli sapi secara patungan 7 orang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Diterangkan oleh para ulama bahwa seekor kambing yang kita beli untuk kurban itu bisa kita niatkan untuk seluruh keluarga kita. Niatnya, ya, kita beli seekor kambing, kita berkurban atas nama kita, dan kita niatkan pahalanya untuk seluruh keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Namun bukan berarti bahwa menyembelih ataupun memberikan uang senilai patungan untuk membeli sapi itu bukan berarti tidak afdal. Afdal, ya, semuanya itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cuma 2 aja ya. Nah, ada yang lainnya? Berkaitan dengan pembahasan kita tadi, ada yang mau ditanyakan? Dari Ummahan di atas mungkin. Iya. Apa? Iya. Baik. Pertanyaannya adalah menyebarkan video di YouTube dan media sosial yang lainnya apakah termasuk bagian dari dakwah? Jawabannya ya. Termasuk bagian dari ad-dakwah. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus perhatikan bahwa masyarakat medsos itu luas ya. Luas sekali. Kita harus lihat kira-kira yang lebih pantas untuk mereka itu apa. Kira-kira yang lebih membuat mereka itu tertarik dengan ilmu dan sunnah yang mulia ini, kita pilih video yang lebih mengajak mereka kepada kebenaran. Terkadang ada beberapa video yang disebarkan, ilmu itu isi, namun tidak cocok terkadang untuk sebagian orang. Terkadang tidak cocok. Ada pengajian untuk para penuntut ilmu di ma'had, terkadang disebar luaskan.
ada pembahasan-pembahasan yang membuat mereka itu kaget, menyentuh amalan-amalan yang mereka lakukan itu. Kadang ada sesuatu bahasa keluar, bahasa bid'ah, syirik. Ini agak apa? Alergi terkadang mereka dengar. Sehingga ya pandai-pandai kita di dalam mengirim video tersebut. Ya, memang kira-kira bermanfaat, disampaikan. Jangan sampai kita sampaikan ilmu justru membuat mereka itu lari dari Al-Quran dan Sunnah. Nabi bersabda di dalam salah satu hadis beliau, inna minkum munafirin. Ada di antara kalian itu yang membuat orang lari dari kebenaran. Yang disampaikan benar ilmu, namun terkadang belum saatnya untuk disampaikan hal-hal yang seperti ini. Mulai dari dasar tauhid disampaikan, bahaya kesyirikan, pentingnya tauhid, keutamaan tauhid. Itu dulu yang disampaikan kepada umat. Ya, jangan disentuh hal-hal yang memang itu sudah menjadi sesuatu yang mengakar sekali di sisi mereka. Ya, pelan-pelan. Tadi kita sebutkan bahwa orang yang ingin berdakwah itu dia harus punya bekal ilmu, kemudian cara dia menyampaikan, kemudian dia harus tahu keadaan mad'u yang ia hadapi. Disebarkan hal-hal yang memang bisa menarik dan membuat ia itu serius dan semangat untuk beramal dengan ilmu. Dan semuanya itu ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu orang yang tertarik dengan apa yang kita bagikan tersebut, maka kita akan tergolong dari orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari itu. Ya, maka lakukan apa yang bisa dilakukan. Terkadang ada sebuah video yang membahas tentang kebiasaan ataupun adat istiadat yang sudah mendasar yang menyelisihi sunnah Rasul. Ya, bagus penjelasan ustadz tersebut, ilmiah penjelasannya, lembut penjelasannya. Namun terkadang ada komentar di atasnya itu. Nah, ini terkadang yang berbahaya. Ya, komentar di atasnya itu agak menyedutkan ataupun membuat orang marah. Sebarkan ilmu. Ya, dan jangan layani ada komentar-komentar di bawahnya begini begitu. Tidak usah dilayani, sebarkan besok, sebarkan lagi. Demikian. Terkadang dilayani, akhirnya terjadi apa? Debat kusir di dalamnya, caci maki di dalamnya. Ini yang membuat orang melihat ini orang yang share video, ya, dia katanya ingin berdakwah, membagi kebaikan, justru dia yang membuat kejelekan di dalam ruang komentar tersebut. Tidak usah dilayani, kirim videonya, setelah itu diam. Kalau ada orang tanya di mana ada pengajian ini, kasih tahu pengajiannya di sini. Selesai. Ya, tidak perlu ada orang yang komen ini kelompok fulan sudah mulai caci maki sampai naudzubillah. Tidak bisa kita sebutkan sini jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dan ini yang saya perhatikan di beberapa media sosial, terkhusus media Facebook. Naudzubillah. Terkadang kita ini tidak berbuat adil. Terkadang kita ini menjadikan mereka itu sebagai musuh di dalam dakwah. Ini keliru. Kaum muslimin itu merupakan rasul mal, merupakan modal besar di dalam kita berdakwah. Terus kita sampaikan. Oh, mereka terima atau tidak, urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka ingin berdebat, jangan dilayani debatnya. Sampaikan ini. Dan jangan dilayani debat. Tidak ada faedah. Yang ada cuma menghabiskan waktu kita. Menghabiskan sesuatu yang harusnya kita berikan untuk apa? Kita menyampaikan dan berbuat kebaikan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mengingat sudah jam 9
terlihat juga sebagian sudah ada yang menunduk ya. Barakallahu fiikum. Sampai sini kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.